Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Guru hebat, guru bergerak, Indonesia. Saya Baharudin S, SPD. Calon guru penggerak, Angkatan 9. SLB Negeri 1 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Dana Rongi, SPD. Dan pengajar praktek Ibu Asyan, SPD GE. Bapak Ibu guru hebat. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan dengan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan identifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu bagja? Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan, dalam tahapan bagja, guru penggerak diharapkan dapat mengejawantahkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Adapun penjelasan komponen visi bagja yaitu berkarakter, berakhlak mulia, dan cerdas. Berkarakter yang dimana menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif, gotong royong, dan mandiri. Berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Adapun prakarsa perubahan yang dimana mewujudkan peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, sesuai dengan metode bagja yaitu, mulai dari B, buat pertanyaan utama, yang dimana merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaan: bagaimana cara mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Tindakan: 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah per teman sejawat per komunitas praktisi tentang pentingnya pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. 2. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ambil pelajaran, yang dimana mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaan: 1. Siapakah guru yang punya pengalaman melakukan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? 2. Aktivitas apa saja menurut anak-anak yang membuat mereka merasa lebih kreatif? 3. Situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Tindakan: 1. Mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Wawancara korespondensi studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. 2. Wawancara atau survei pengalaman, pendapat guru, KSPS, murid dan orang tua. 3. In-house training tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. 4. Berbagi praktik baik. Jin, gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Tindakan: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap anak. Contoh hasil, lebih toleran, dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya bukan untuk menghakiminya. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing, yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi, atau persoalan, atau keadaan. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaan: 1. Apa langkah paling sederhana dan langkah pertama yang bisa dilakukan?
untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan anak-anak tentang apa saja sikap pola pikir yang menunjukkan kreativitas. Apa langkah paling sederhana dan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa langkah terobosan yang bisa apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang dibahas? 2. Berbagi praktik baik pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. 3. In-house training, pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, pertanyaan, apa langkah paling sederhana dan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan: menggerakkan komunitas praktisi, membuat tim schedule pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap, evaluasi dan refleksi secara berkala. 8. Melakukan dialog penjajakan bersama KS dan guru mengenai program kegiatan penguatan, misal, kebijakan mengenai ajang kulminasi pembelajaran asembli eksibisi panen raya. Atur eksekusi, yang dimana memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya. Pertanyaan: 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? 2. Bagaimana sopnya? Tindakan: 1. Mengajak guru lain KSPS untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. 2. Membuat tim schedule pelaksanaan program. 3. Membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap. 4. Melibatkan komunitas praktisi dalam observasi, monitoring, dan evaluasi. 5. Refleksi dan perbaikan secara berkala. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru hebat, guru bergerak Indonesia.